Hai, aku Aufa dan selamat datang di POAS Podcast Aufa Syahrizal. Baik, kali ini aku nge-podcast bareng seseorang yang namanya ingin disamarkan menjadi Dinda. Kami bakal ngebahas tentang tema yaitu beda sahabat, nggak seperti mantan. Ya, audien bisa mengetahui gimana Dinda perawakannya. Kepada Dinda dipersilahkan untuk mengenalkan diri. Ya, saya Dinda. Saya tinggi 159. Saya dari Riau dan hari-hari dari Bali. Ya, baik. Untuk pertanyaan pertama nih. Mulai pertama kali pacaran di usia berapa? Pacaran awalnya itu waktu yang benar-benar pacaran ya, yang benar-benar menjalin. Nah, itu waktu SMP kelas 1 mau naik kelas 2. Itu pertama kali saya pacaran. Yang kedua? SMP kelas 1 mau naik kelas 2 lah, saya ingat. Kalau yang cinta monyetnya? Oh, cinta monyetnya. Iya. Lain sebenarnya cinta-cinta monyet gitu. SD. Tapi kan itu istilahnya cuma cinta monyet aja. Paling kami jumpa terus suka-sukaan gitu kan. Udah paling jumpanya nggak yang intens gitu, yang nggak jumpa jalan nggak, cuman mau jumpa bareng teman-teman dia dan teman-teman dia gitu, kayak gitu. Nah, kita sih juga kalau diingat dulu ya kita namanya cinta-cinta monyet, suka dia gitu. Ya, selanjutnya nih, udah punya berapa mantan nih Mbak Dinda? Di umur saya yang 20 tahun, saya sudah, ya saya kan termasuk orang yang awet gitu, yang kalau pacaran. Tiga, kalau misalnya kalau beda 4. 4 ya? Iya. Lebih sering mutusin atau diputusin? Nah, kalau itu saya ini sebenarnya labil gitu, maksudnya tuh suka mutusin gitu. Kalau misalnya berantem, ujung-ujungnya saya putusin gitu. Tapi sebenarnya kan maksudnya itu bukannya mau mutusin beneran, tapi karena ya masih labil aja, kan masih anak-anak, dikit-dikit putus gitu. Jadilah saya tak pernah diputusin, jadi saya selalu yang mutusin gitu. Oh gitu, alasannya apa gitu? Kalau alasan putus, kalau misalnya berantem, kalau saya pernah, saya cerita lah ya, saya memang putusin, itu kan ada alasannya kenapa saya putuskan gitu kan ya. Nah, kalau misalnya sama mantan saya yang pertama, istilahnya bukan cinta monyet ya, kalau menurut saya cinta pertama saya, ya gitu, yang benar-benar gitu. Dia selingkuh sama sahabat saya yang pertama. Sebenarnya saya maafkan awalnya, cuman rasanya
makin kesini makin salah aja gitu buat balikan, jadi saya putuskan aja. Itu karena ya komunikasinya udah tidak lancar, jadi ya udah daripada saya terus curiga, ya udah saya putusin aja gitu. Karena setelah diputusin dan kedua ini salah paham ya, yang kedua ini saya tuh pacaran yang pertama itu 2 tahun, terus kalau yang sama manajer itu 2 tahun setengah. Nah 2 tahun setengah jadi saya itu agak karena jarang komunikasi ya, saya tipenya kan menurut saya itu kan sebelum ada yang merhatiin atau komunikasi saja tidak lancar gitu kan, pacaran itu bagi saya. Jadi ya nomor 2 ini memutuskan karena alasan itu, kemudian hilang gitu, dihilang. Agak dijauhkan sedikit apanya ya dari speakernya, suaranya. Iya. Nih, pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak mutusin karena alasan pengen serius belajar gitu? Nggak pernah. Soalnya saya tipenya ya belajar gitu. Nanti kalau misalnya pacaran ya udah pacaran juga. Masih sinkron lah buat pacaran dan buat belajar gitu. Masih bisa dikendalikan. Yeah. Nggak selalu pacaran sebelum belajar. Pertanyaan selanjutnya nih. Bisa ceritain nggak pengalaman pacaran sama mantan mana yang paling menyenangkan dan mana yang paling menyedihkan? Yang paling menyenangkan atau menyedihkan? Iya, yang paling senang sama yang paling menyedihkan. Yang paling senang kan? Yang senang dulu ya. Iya. Yang senang itu kedua pastinya. Itu karena dia saya gitu, yang kalau saya itu ada gitu aja. Jadi kenapa saya lebih suka sama dia ini karena dia itu silangnya selalu ada buat sebelum ini, karena dia berubah menjadi tidak seperti yang ini Yang paling menyedihkannya? Yang paling menyedihkan ya baru-baru ini saya diselingkuh. Ya gimana ya caranya menjelaskannya ya. Sebenarnya itu apakah masuk selingkuh atau tidak? Jadi tuh perubahan sikap setelah 2 tahun pacaran itu kan mungkin bosan kan ya. Terus dialihkan dengan main game kan. Terus tuh ya ada berubah sifatnya karena dia sudah tidak mungkin, jadi dia tidak perhatian lagi karena dia main game, setelah itu saya memutuskan dia dan dia pun tidak sampai sebulan sebelumnya dia itu sudah punya istri lagi gitu kan. Itu apakah masuk selingkuh atau tidak menurut
kalau menurut saya itu masih selingkuh gitu, karena kan nggak mungkin dia cepat sekali mencari pengganti saya kan. Jadi itu yang paling menyedihkan. Istilahnya kan saya cuma mau dia berubah. Dia itu malah dia akan kata dia dan malah pacaran sama yang lain. Iya, sangat mengharukan sekali ya. Next. Nah, begitulah. Sebenarnya yang mantan saya yang terakhir ini juga hubungan kan mungkin sedih-sedih terus ya kan. Iya. Ada juga senangnya, ada juga sedihnya, ada kedukanya lah. Kalau misalnya terakhir ya kalau memang dia mau berubah ya sebenarnya gitu. Kalau nih selanjutnya nih, lalu menurut Mbak Dinda sendiri apa beda sahabat dan mantan, perbedaannya? Menurut saya ya beda sahabat dan mantan. Iya. Dengan pacar saya ya berarti. Iya, mantan. Kita tadi aja megang HP-nya biar jelas suaranya. Dulu pernah ada mantan pacar saya yang tidak suka gitu sama sahabat saya. Tidak suka kalau saya main gitu. Nah, ya saya sebenarnya ya siapa dia gitu yang bisa larang-larang. Ini kami larang ada aturan gitu ya. Nah, kalau misalnya bedanya ya, kalau misalnya saya berantem gitu, saya kelahi sama pacar saya gitu ya. Ya kemana lagi saya harus mengadu gitu, sama siapa lagi saya harus curhat gitu kan, sama ya sahabat saya gitu. Sama sahabat saya kalau mungkin pacar akan selalu ada, tapi kan yang tahu diri kita, yang tahu gimana kita itu ya sahabat kita gitu. Kalau sahabat gini, kalau mantan kan ya udah sampai situ aja. Saya juga bukan tipe yang bisa bersahabat sama mantan gitu. Kalau putus udah nggak ada komunikasi gitu. Jadi kalau misalnya sahabat kan misalnya dia yang tahu diri kita, yang teman curhat kita, sedih kita. Nah, kalau misalnya mantan, ya walaupun ada senangnya juga, walaupun dia juga pernah menjadi seperti sahabat, tapi kan istilahnya kalau sudah jadi mantan ya putus hubungannya gitu. Kalau misalnya sahabat kan nggak ada putus-putusnya gitu. Oke. Gitu. Selanjutnya nih. Ini kan Mbak Dinda punya banyak sahabat ya. Iya. Kalau misalnya, ini kan posisi saya misalnya sahabat cowok ya. Iya. Kalau misalnya saya di posisi sahabatnya Mbak Dinda, posisi sahabat keberapa saya pada saat kamu putus dan kamu langsung curhat gitu? Sahabat keberapa ya. Jadi saya selain punya sahabat yang banyak gitu kan, yang istilahnya pertama gunakan saya hubungi kalau saya sedih yang sesama cewek, karena kan kita sama-sama merasa, sama-sama punya perasaan yang sama gitu, walaupun dia tidak merasakan perasaan kita, sebenarnya dia wanita, jadi dia tahu gitu gimana perasaan sesama kalau dilakukan dilakukan yang sama kayak saya gitu. Nah, jadi kalau misalnya yang sahabat cowok itu nomor 2, nah nanti setelah saya bertanya saya cerita sama teman saya, sahabat saya yang cewek, nah menurut dia seperti ini dan akan saya cerita juga sama sahabat cewek saya. Kan sebenarnya kan persepsi cowok itu kan beda sama persepsi cewek. Nah, jadi kalau misalnya setelah saya cerita sama teman saya ini, istilahnya nomor 2, baru saya cerita ke sahabat cowok saya gitu.
karena dia selain dia kan pikirnya lebih ke logika gitu. Kalau wanita kan kami lebih berperasaan aja dulu, nanti itunya ke belakangan. Kalau cowok kan dia otaknya dulu, pikir logikanya dulu gitu. Jadi nomor 2 lah. Pertanyaan selanjutnya nih. Berapa lama nyembuhin luka diputusin mantan dan baru bisa move on lagi? Saya kan nggak pernah begini, tapi walaupun kayak gitu, tetap juga saya yang sakit hati gitu. Karena tiba-tiba dia pacaran aja sama orang lain, gimana rasanya kan? Iya. Saya bilangnya cuma bukan gertak sih, saya sebenarnya tidak mau itu, tapi karena dia itu ya udah. Jadi kalau misalnya saya bilang cukup dan dia tidak itu berapa lama saya bikin ini ya, dulu saya sebenarnya bahagia gitu punya sahabat-sahabat yang mendukung gitu, walaupun sebenarnya saya kadang kalau pacaran tuh kadang bisa lupa dikit sama sahabat-sahabat saya kan. Nah itu saat saya benar-benar berusaha untuk move on, dan ibu saya yang bilangnya ayo sama saya bantu buat menyukai dia. Kalau berapa lamanya saya nggak tahu ya, karena gitu-gitunya kadang setelah karena saya yang itu kan saya tuh yang merasa bersalah gitu. Kalau untuk berapa lama, kemarin saya udah putus 3 bulan, itu masih sih saya sering agak-agak sedih gitu. Tapi asal saya sedih itu ada selalu sahabat-sahabat saya gitu yang ngibur saya gitu. Terus kemarin 3 bulan saya putus, udah lumayan move on. Sebenarnya kalau dilanjutin saya tidak kembali lagi gitu sama dia yang mantan saya ini. Mungkin kalau saya terusin dan didukung sahabat saya, mungkin saya bisa jadi ya. 3 bulan ya, itu paling cepat ya? Itu paling cepat 3 bulan. Cepat ya? Paling lama? Iya, bisa kepikiran. Saya pernah tidak pacaran itu 6 bulan atau 7 bulanan setelah Pertanyaan selanjutnya nih. Halo Mbak Dinda. Ya. Ada nggak quotes untuk mantan-mantannya gitu? Atau kata-kata mutiaranya? Kayak pesan aja lah ya. Iya, pesan aja. Pesan buat mantan atau orang yang pernah jadi balik lagi sekarang sama saya dan jadi pacar saya lagi gitu kan. Istilahnya kan wanita itu memang ribet ya, tapi kan agak dijarakkan sedikit speakernya. Ulangi lagi ya. Iya. Oke. Yuk, apa pesan-pesannya? Jadi pesan saya buat mantan atau orang yang sekarang sama saya, yang dulunya mantan, perempuan itu tuh kan memang ribet. Cuman kami itu para kaum perempuan cuman butuh komunikasi yang baik gitu. Maksudnya tuh kami tuh butuh, kalau misalnya kami chat, kalau kami chat kalian balas, kalau misalnya kalian sibuk kalian bilang gitu. Nah kalau kami telepon kalian angkat, atau kalaupun kalian sibuk kalian angkat aja dan bilang lagi sibuk, nanti ada telepon. Itu aja sebenarnya komunikasi gitu yang penting, karena
permasalahan dalam hubungan percintaan saya itu adalah komunikasi. Hargai komunikasi. Hargai komunikasi ya. Mbak Dinda punya mantan yang udah nikah nggak? Ada. Apa pesan untuk mantan yang udah nikah? Oh, saya udah lupa. Oh, udah lupa. Ya, saya sudah lupa dan bahagia. Karena saya nggak ganggu, saya nggak pernah ganggu kok. Setelah putus memang tidak ada komunikasi dengan lain. Kalau memang ada komunikasi itu salah dari pihak dari suami. Pertanyaan selanjutnya nih. Ada nggak hikmah yang kamu ambil dari mantan-mantanmu gitu? Hikmah ya? Iya. Entah itu positif, entah itu negatif, atau yang positif lah. Kalau yang positif istilahnya, saya kan sudah ada lah. Istilahnya pun nanti saya kalau menikah gitu. Nanti saya terapin gitu. Kok yang positif mungkin untuk menjalin hubungan saya itu salah untuk selalu mengambil keputusan saat saya marah. Jadi ya mungkin itulah kita semua yang akan terus saya ubah agar bisa menjalin hubungan atau misalnya menikah. Jadi pembelajaran atau pengalaman di masa ini dan akan saya ubah baru. Agak dijarakkan sedikit ya. Nih, selanjutnya nih. 3 tempat favorit yang pernah didatangi bareng mantan. 3. Misalnya kayak apa gitu. Sama mantan yang paling berkesan aja ya? Iya, sama mantan yang paling berkesan. 3 tempat favorit lah. Apa nih? Pertama itu merayakan di rumah. Bisa dijarakkan, ulangi apa? Di kafe. Tempat dia merayakan Yang kedua? Yang kedua di tempat dia menyatakan cinta di salah satu universitas itu di tamannya. Yang ketiga? Yang ketiga itu bisa bersama jalan-jalan gitu ya. Sebenarnya bukan tempat sih, jalan yang harus dilewatin bersama. Pertanyaan selanjutnya nih. Pernah nggak ditembak lewat chat? Gimana perasaannya ditembak lewat chat gitu? Pernah tak? Halo? Halo? Pertanyaannya? Apa ya? Diulangi ya. Pernah nggak ditembak cowok lewat chat? Kalau pernah, gimana perasaannya gitu? Pernah, tapi saat saya ditembak atau orang itu menyatakan cinta sama saya lewat SMS, saya bilang sama dia, maaf ya, tidak menerima cinta lewat SMS. Memang
Ya menurut saya kalau saya Agak dijarakan sedikit, ulangi. Apa? kalau misalnya menurut saya ini perasaan saya ya, saya mah nggak suka gitu kalau misalnya di orang nembak atau misalkan muncul saya chat kan itu hubungan akan kalau saya terima kan saya akan menjalani dengan dia. Saya harus tahu dia itu berani atau tidak gitu. Iya. Ada yang mau ditanyain nggak sama saya nih? Sebelum pertanyaan terakhir. Halo? Kalau misalnya di posisi saya gitu, saat pacaran selama 3 tahun misalnya, terus pacarnya tiba-tiba berubah, ya saya kan nggak, saya kan juga Diulangi lagi, agak jarak kurang jelas nah. kalau dan Udah. Iya. Kalau misalnya di posisi Mbak Dinda ya. Iya, kalau misalnya di posisi bagaimana perasaannya dan apa yang terjadi. Dan apa yang apa tadi? Yang akan dilakukan. Ya, lihat dari latar belakang masalahnya dulu sih. Apa alasan dia mengurangi komunikasi dan apa gerak-gerik dia sebelum mengurangi komunikasi, dan yang dilakuin pertama coba sabar dulu, dites dulu kira-kira 2 hari nggak dibalas chatnya apakah masih minta maaf gitu, atau pokoknya di tes terus aja. Jika udah nggak sabar lagi dan kayak bilang dari hati, kayaknya ini bukan yang cocok lah gitu. Karena kan kita ini kan manusia ini bisa memilih dengan siapa kita mau berjodoh kan. Kan bukan zaman Siti Nurbaya lagi yang harus dijodoh-jodohkan. Nih. Ada lagi ya? Agak dijarakkan sih, Pak. Nih, selanjutnya ya. Saran bagi remaja milenial yang ingin langgeng dalam pacaran apa nih? Kasih tahu.